Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u ila yaumil qiyamah. Yang kami muliakan para alim ulama, bil khusus Ustadz Bakhtiar Effendi MA, dan juga yang kami hormati pada Ketua Panitia dan jajarannya, dan juga kami hormati para jamaah ibu bapak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberi karunia yang sangat banyak sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Hijrah. Ucapkan sekali alhamdulillah, saat ini Bekasi dikepung banjir. Alhamdulillah, perumahan Titian bebas dari banjir. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri taulatan seluruh umat manusia, khatamul anbiya wal mursalin. Dan juga kita sampaikan kepada salawat kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insyaallah akan beriktiba kepada beliau sehingga kita layak mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada beberapa yang kami sampaikan. Pertama, laporan keuangan saldo kemarin sebesar Rp2.777.500. Tromol dari Ibu sebesar Rp480.000 dan dari Bapak tromol sebesar Rp635.000, sehingga saldo menjadi Rp1.115.000. Pengeluaran rutin sebesar Rp400.000, sehingga saldo akhir menjadi Rp3.493.500. Selanjutnya, mohon bapak-bapak yang berminat untuk beriktikaf, di belakang sudah disediakan buku untuk daftar yang mau iktikaf. Ini berguna sekali untuk mengestimasi jumlahnya konsumsi yang akan kita sediakan. Jadi tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kurang. Mohon sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk beriktikaf, sekali lagi mohon mengisi daftar hadir supaya jumlah konsumsi sesuai dengan yang hadir. Yang bertindak sebagai imam hari ini Ustadz Zaki Amrullah Al-Hafiz, Bilal Ustadz Zaki, dan siapa Pak Sobiyadin Nur. Kiranya saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi mushafit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanir rahiim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik.
Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap DKM Masjid Jami' Al-Hijrah dan juga para tokoh masyarakat, para ketua RT, ketua RW, para hujjaj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kurang lebih 25 hari lagi kita akan lebaran. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya, dan Allah keluarkan kita dari bulan suci Ramadan ini dalam kondisi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa beruntungnya kita semua bisa menyaksikan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bulan Rajab, bulan Sya'ban hingga sampai bulan Ramadan, di mana pada bulan Rajab kita meminta dengan ucapan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan hantarkanlah kami ya Allah sampai kepada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam bulan suci Ramadan, malam-malam yang penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. 10 Ramadan pertama dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fase Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Siapa orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh dengan kasih sayang, yang di dalam dirinya memiliki welas asih, yang di dalam dirinya memiliki cinta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, cinta kepada lingkungannya, cinta kepada seluruh makhluk hidupnya Allah Subhanahu wa taala, yarhamuhumur rahman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang memiliki cinta kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, karena punya belas kasih, punya rahmat, punya kasih sayang kepada sesama makhluk yang begitu luar biasa. Tidak ada orang yang masuk ke dalam rumahnya Nabi Allah Ibrahim, dia bertamu ke rumahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian perutnya masih dalam kondisi lapar, enggak ada. Bahkan disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu ketika ingin makan, dia cari orang yang ada di sekitarnya untuk makan bersama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana dengan kita? Diberi rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beli durian montong, kira-kira tetangga kebagian nggak durian kita? Tampangnya udah ketahuan ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu beliau tidak akan makan sesuatu kecuali bersama orang-orang yang dia temui. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala.
sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, kenapa banyak orang-orang yang sampai saat ini, padahal sudah ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu Nabi Allah Muhammad SAW meninggalkan kita semuanya. Kenapa banyak di antara kita yang mendengar cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang kehidupan beliau, banyak yang kemudian meneteskan air mata dan tumbuh rasa cintanya kepada beliau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Ya Muhammad, kalau engkau enggak memiliki rahmat, kalau engkau enggak memiliki cinta kasih kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau pasti akan ditinggalkan, niscaya engkau pasti akan dilupakan, namamu tidak akan lagi diingat oleh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Nyatanya sampai detik ini, siapapun yang mendengar cerita tentang Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan tersentuh hatinya, akan memiliki rasa kecintaan yang besar kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah hidup sezaman dengan Ra'isul Munafiqin, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ra'isul Munafiqin, orang yang di depannya Nabi Muhammad seakan-akan dialah orang muslim yang paling baik, tapi di belakang Rasulullah SAW dia enggak henti-hentinya menjelek-jelekan Rasulullah, menuduh Rasulullah dengan tuduhan yang keji. Ra'isul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul, pernah suatu ketika putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul datang kepada Rasulullah meminta agar Rasulullah SAW mendoakan ayahnya yang kala itu sedang sakit. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Kata dia, lebih baik aku meminum air kencing unta dibandingkan aku meminum air yang telah dibacakan doa oleh Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal sebagai orang yang membelokkan pasukan muslim ketika orang-orang muslim kala itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama mengikuti perang Badar. Ratusan orang dibelokkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kalimat apa? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, seandainya engkau perang ikut bersama Muhammad, perempuan-perempuanmu yang di rumah maka akan dikawin oleh Muhammad, menjadi janda dan dinikahi oleh Muhammad. Rugilah kamu semuanya. Banyak kala itu akhirnya orang-orang muslim yang membelok, tidak ikut perang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Namun kecintaan Nabi Muhammad SAW, rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada orang yang terus-menerus mencaci maki Nabi Muhammad SAW di belakangnya, beliau enggak berhenti untuk menebarkan kasih sayang kepada siapapun yang dijumpainya. Bahkan menjelang wafatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dia minta pakaian yang langsung bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad SAW agar dipakai untuk menjadi kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Rasulullah dengan rela memberikan pakaian tersebut buat orang yang kesehariannya selalu mencaci Nabi Muhammad SAW. Hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW punya rahmat yang begitu besar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat, memberikan kasih sayang kepada alam semesta ini. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat di fase yang pertama untuk kita semuanya. Maka mulailah dari diri kita setidaknya melakukan 3 hal agar Allah Subhanahu wa taala di fase ini memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Nabi mengajarkan kepada kita, afsyus salam, hendaklah di antara kalian umatnya Nabi Muhammad SAW mudah untuk menyebarkan kedamaian. Mulutmu jadikanlah sebagai sarana untuk bisa mendamaikan orang yang ada di sekitar kita, sedangkan mereka sedang dalam kondisi bermusuhan. Jadikan tangan kita sebagai tangan yang mampu mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih.
Jadikan mulut dan tangan kita sebagai sarana untuk bisa menggembirakan hati orang-orang yang sedang terluka. Jadikan mulut dan tangan kita sebagai sebab orang yang di dalam rumah tangganya sedang melakukan perselisihan antara suami dengan istri, jadikanlah tangan dan mulutmu sebagai sarana agar mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Afsyus salam wa it'amut ta'am. Di bulan suci Ramadan hendaklah kalian jadikan hari demi hari yang kita temui di bulan suci Ramadan sebagai sarana kita bisa memberikan kebaikan berupa apa? Makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Kita memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa, kata Nabi Muhammad SAW, hakikatnya kita mendapatkan pahala orang tersebut tanpa kurang sedikit pun. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita peduli kepada lingkungan kita, berarti kita peduli kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita peduli kepada lingkungan kita, berarti kita peduli kepada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita peduli kepada lingkungan kita, kita berarti peduli kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang ada di tengah-tengah kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah berupaya menghibur, memberikan kegembiraan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Idkhalus surur fi qalbil mu'min khairun min sittina ibadah. Kalian mampu menggembirakan hati orang-orang mukmin, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik daripada 60 tahun kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan yang paling baik untuk bisa menggembirakan hati orang-orang mukmin mulailah dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Istri kita, suami, anak, tetangga, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita berupayalah untuk bisa menggembirakan hatinya. Jika di antara kita ada yang berjualan, hendaknya yang itu lebih dulu kita prioritaskan untuk kita beli. Dan syukur-syukur ya apabila kita belanja dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, uangnya 100.000, belanjanya 70.000, maka 30.000-nya enggak dikembaliin. Itu pasti menggembirakan hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang benar-benar mendatangkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kecintaan kita kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam ketakwaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam cinta kasih-Nya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu al muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.